Rusia resmi meluncurkan program produksi massal Tu-160, bomber strategis supersonik yang dikenal dengan julukan White Swan, atau NATO, Blackjack, langkah yang berpotensi mengubah keseimbangan kapabilitas angkatan udara jarak jauh di Eropa dan sekitarnya. Keputusan revival ini bukan sekadar membangun pesawat lama, ia terkait program modernisasi ke varian Tu-160M, Tu-160M2 yang dipandang Moskow sebagai tulang punggung proyeksi kekuatan strategis jangka panjang. Program kelahiran kembali produksi Tu-160 berakar pada keputusan politik dan teknis yang diambil dekade lalu, ketika Kremlin memerintahkan pabrik-pabrik kedirgantaraan untuk menghidupkan kembali teknik manufaktur yang sempat hilang setelah terhentinya produksi seri pada awal 1990-an. Restart ini mencakup pemulihan proses seperti pengelasan sinar elektron dan pengerjaan titanium, yang memungkinkan perakitan kembali pesawat sekelas Blackjack. Dalam beberapa tahun terakhir pabrik-pabrik seperti Kazan Aircraft Production Association (KAPO) dilaporkan meningkatkan aktivitas produksi. Beberapa unit baru Tu-160M2 telah digulung keluar dan sejumlah pesawat lama menjalani modernisasi besar-besaran. Laporan satelit dan analisis industri menunjukkan peningkatan lalu lintas logistik di fasilitas-fasilitas perakitan, tanda bahwa skala produksi sedang dinaikkan. Angka-angka resmi yang diumumkan Moskow bervariasi, namun rencana awal pernah menyebut keinginan untuk memperbesar inventaris menjadi puluhan pesawat, target ambisius yang, bila tercapai, akan memperpanjang jangkauan dan kapasitas Rusia untuk misi nuklir dan konvensional jarak jauh. Namun realisasi target itu bergantung pada anggaran, pasokan komponen, dan stabilitas rantai produksi. Secara teknis, Tu-160 adalah bomber strategis bermesin turbofan dengan sayap ayun, variable sweep wing, yang mampu terbang supersonik pada ketinggian tertentu dan mengangkut rudal jelajah jarak jauh maupun muatan besar konvensional atau nuklir. Modernisasi ke varian MM2 menambahkan avionik baru, tata letak senjata modern, dan kemungkinan integrasi mesin dan sistem baru untuk meningkatkan jangkauan dan keandalan. Namun kebangkitan produksi tidak berjalan di ruang hampa. Industri kedirgantaraan Rusia menghadapi tekanan, sanksi internasional, kesulitan impor komponen tertentu, serta ledakan dan serangan drone yang menargetkan fasilitas dan lapangan udara. Insiden-insiden ini menimbulkan risiko gangguan pada jadwal perakitan dan pengiriman. Serangkaian serangan drone yang dilaporkan menimpa beberapa pangkalan dan pabrik pada 2025 memicu kekhawatiran soal kerentanan infrastruktur strategis. Para analis menyebut bahwa serangan semacam itu mendorong Moskow untuk mempercepat produksi di daratan yang relatif aman atau memperkuat perlindungan fasilitas, tetapi juga menambah biaya dan kompleksitas program. Dari perspektif taktik dan strategis, kembalinya Tu-160 ke jalur produksi memberi Rusia kemampuan proyeksi daya yang sulit ditandingi oleh sekutu regional. Bomber ini dapat melancarkan serangan jarak jauh tanpa bergantung pada pangkalan asing, memperkuat opsi pencegahan deterrence, dan fleksibilitas dalam skenario konflik konvensional maupun nuklir. Di pihak NATO dan para pengamat Barat, produksi massal Tu-160 dipandang sebagai pesan geopolitik, bahwa Rusia berupaya mempertahankan dan memperbarui kapabilitas strategisnya meski tekanan internasional dan tantangan teknis tetap ada. Respons aliansi kemungkinan akan berfokus pada peningkatan deteksi, pertahanan udara, dan kemampuan anti kapal kontrol jarak jauh untuk menyeimbangkan ancaman tersebut. Pengamat industri mencatat paradoks, sementara Amerika Serikat dan Cina mengarahkan investasi besar ke desain bomber siluman generasi baru, Rusia memilih untuk memodernisasi platform non-siluman tetapi terbukti efektivitasnya, memprioritaskan jangkauan, kapasitas senjata, dan biaya dibandingkan stealth. Pilihan ini mencerminkan perbedaan doktrin dan prioritas anggaran. Dampak ekonomi lokal juga nyata. Aktivitas di pabrik-pabrik seperti Kazan menciptakan lapangan kerja dan permintaan bagi rantai pasokan dalam negeri, sekaligus mendorong investasi di segmen industri yang sempat mengalami penurunan pasca Soviet. Namun ketergantungan pada pesanan negara membuat program rentan jika anggaran militer direvisi. Secara diplomatik, gelombang produksi ini bisa memperburuk ketegangan di Eropa Timur dan kutubkan retorika militer antara Moskow dan Barat. Negara-negara tetangga dan mitra NATO akan memantau dengan cermat jumlah unit yang benar-benar masuk operasional, serta misi tempur yang dijalankan bomber ini. Di lapangan, untuk menjadikan Tu-160 efektif secara operasional dibutuhkan dukungan logistik, tanker udara untuk pengisian bahan bakar mid-air, pesawat peringatan dini, dan pangkalan aman untuk pemeliharaan.
Tanpa ekosistem itu, bomber kelas berat sulit mencapai potensi penuh meski jumlahnya banyak. Kesimpulannya, program produksi massal Tu-160 bukan sekadar proyek manufaktur, ini adalah sinyal strategis yang menggabungkan sejarah, teknologi, dan politik. Jika Moskow mampu menuntaskan produksi dan mengatasi hambatan teknis serta keamanan, dampaknya akan terasa jauh melampaui hanggar, mempengaruhi perhitungan militer, kebijakan pertahanan regional, dan dinamika geopolitik selama dekade mendatang. Laporan ini menggabungkan pernyataan resmi, laporan media industri, dan analisis lapangan terkait produksi dan modernisasi Tu-160. Kurung tutup, dalam konteks geopolitik, langkah ini menunjukkan bahwa Rusia tidak hanya fokus pada perang di medan darat, tetapi juga pada dominasi udara global. Tu-160M2 menjadi bagian dari strategi deterrence modern, di mana kekuatan udara menjadi alat diplomasi dan tekanan psikologis terhadap lawan. Beberapa analis menilai, kemunculan kembali Tu-160M2 juga bisa mengubah cara negara-negara lain memandang doktrin serangan jarak jauh. Dengan kemampuan membawa rudal nuklir dan hipersonik, pesawat ini menimbulkan efek domino pada perencanaan pertahanan global. Di sisi teknis, pabrikan Rusia juga mulai mengembangkan varian pengendalian jarak jauh dan versi tanpa awak untuk masa depan. Ide ini mungkin tampak futuristik, namun sepenuhnya sesuai dengan arah pengembangan teknologi militer modern. Dalam media sosial Rusia, Tu-160M2 kini menjadi ikon baru nasionalisme. Video peluncuran pesawat ini, dengan latar musik epik dan bendera Rusia berkibar di hanggar, telah menjadi viral, menggambarkan kebanggaan publik terhadap kemajuan industri dalam negeri. Pada akhirnya, Tu-160M2 bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga pesan strategis bahwa Rusia siap menghadapi tantangan militer modern dengan teknologi hasil tangan sendiri. Dunia kini menatap langit Rusia dengan lebih waspada, karena di sana, Sang Angsa Putih telah bangkit kembali, lebih cepat, lebih cerdas, dan jauh lebih berbahaya. Banyak pengamat menilai bahwa produksi massal Tu-160M2 juga menjadi langkah politis untuk memperkuat posisi Rusia di hadapan sekutu-sekutu lamanya. Negara-negara seperti Tiongkok, Iran, dan Korea Utara dikabarkan memantau perkembangan ini dengan penuh minat, bahkan kemungkinan menjajaki kerjasama teknologi di masa depan. Di sisi lain, keputusan Moskow mempercepat produksi juga didorong oleh kebutuhan strategis pasca operasi militer di Ukraina. Rusia menyadari pentingnya kemampuan serangan jarak jauh yang dapat menjangkau sasaran dengan presisi tanpa risiko besar bagi pilotnya. Beberapa sumber dari dalam industri pertahanan Rusia menyebutkan bahwa sistem elektronik baru di Tu-160M2 kini memiliki kemampuan peperangan elektronik (EW) yang jauh lebih canggih. Pesawat ini dapat mengacaukan radar musuh dan melumpuhkan sistem pertahanan udara modern, menjadikannya hampir tak terlihat di radar konvensional. Dengan munculnya Tu-160M2 di langit Rusia, era baru pembom strategis telah dimulai. Dunia kini menyaksikan kebangkitan mesin perang raksasa yang tidak hanya menjadi simbol kejayaan masa lalu, tetapi juga lambang tekad Rusia menegaskan kembali posisinya sebagai kekuatan udara global yang disegani. Room tutup. Saksikan terus video ini beserta like, ataupun komen dan subscribe. Sekian lama untuk ini. Sekian atas perhatian videonya, semoga bermanfaat.